pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu sebagai pengingat kita atau pengingat bagi orang-orang yang masih mukhtarin, yaitu tertipu dengan dunia. Kitab ini sangat bagus bagi orang yang ingin memperbaiki persiapan sebelum datangnya kematian. Karena para ulama salafus sholih, mereka memiliki kesadaran penuh bahwa detik-detik sakaratul maut ini sangat menjadi kekhawatiran. Jadi orang-orang yang levelnya para sufi yang sholihin itu masih mengkhawatirkan saat menghadapi detik-detik sakaratul maut. Nah, bagaimana dengan kita yang ibadahnya kadang naik turun, bahkan banyak yang bolongnya gitu. Maka dengan ngaji kitab ini kita diingatkan, disadarkan bahwa setiap orang pasti menghadapi sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Nah, sakaratul maut ini yang paling dikhawatirkan. Apakah kita pada saat sakaratul maut masih dalam keadaan iman atau tidak? Maka tidak boleh orang sombong dengan ibadahnya. Belum tentu di saat sakaratul maut itu dijamin dia selamat. Bagaimana yang tidak beriman? Bagaimana mereka yang tidak taat? Lah, yang taat saja belum tentu. Nah, di sini kita sebagai seorang santri diingatkan selevel orang-orang soleh, para sufi yang soleh itu pun memiliki kekhawatiran pada saat sakaratul maut. Dengan kita menyadari bahwa kita akan menghadapi sakaratul maut, kita akan prepare, persiapan, hati-hati gitu. Kita selalu berdoa mohon kepada Allah, amitni bi husnil khotimah. Allahumma amitni bi husnil khotimah. Allahumma khtimni bi husnil khotimah. Selalu berdoa, ya Allah, berilah kami kematian dalam keadaan husnul khotimah. Maka dalam hal ini mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menyampaikan bagaimana para salafus saleh itu menghadapi detik-detik sakaratul maut. Wa kana radhiyallahu anhu, dan ada siapa radhiyallahu anhu, yaitu yang dimaksud dengan Syekh atau As-Salma dalam yaqulu, berkata siapa Syekh Atha, man arada ayyang duru ilal ardi ba'da ahliha. Man, barang siapa, arada yang ingin, siapa man, ayyang duru hendak melihat, siapa man, ilal ardi ke bumi, ba'da ahliha setelah ditinggalkan penghuninya itu. Falyangdur, maka lihatlah, ila manazilil hujat, kepada tempat-tempat
orang berhaji, hina yartahiluna, ketika mereka meninggalkan anha dari tempat haji. Nah, Syekh ini mengingatkan, barang siapa yang ingin melihat bumi yang suatu saat akan ditinggalkan oleh penduduknya, penghuninya, satu persatu mereka pasti akan dipanggil oleh Allah dan akan meninggalkan dunia. Maka lihatlah manazilil hajj, tempat-tempat haji. Ya, di sini dimaksudkan pada saat musim haji, ya, semua umat Islam dari berbagai penjuru dunia, ya, semua menuju Mekah dan puncaknya di Arafah. Pada di saat Arafah, ya, tanggal 9, ya, itu semua berkumpul, ya, semua tenda yang ada di Arafah, baik yang haji reguler, ya, haji ONH plus, ya, tambah lagi sekarang ada haji yang pakai paspor khusus itu pada saat Arafah semua berkumpul di Arafah, ya, dengan fasilitas masing-masing. Ada juga yang kelas Romli, ya, kelas Romli itu, ya, biasanya ada orang Indonesia yang bekerja di Arab kemudian, ya, ikut pengen haji. Nah, itu biasanya ikut numpang di beberapa maktab, ya, para haji, atau, ya, dia bikin tempat sendiri, ya, gitu. Nah, pada saat haji mereka berkumpul di sana. Ya, setelah selesai wukuf Arafah, ya, jamaah haji mulai bergerak, ya, menuju Mina, ya. Maka Arafah yang pada tanggal 9 itu penuh dengan manusia, ya, ketika sudah masuk, ya, tanggal 10, ya, itu sudah mulai pergerakan jamaah haji itu menuju Mina. Nah, maka Arafah menjadi kosong, ya. Tenda-tenda yang sebelumnya ramai penuh dengan orang satu persatu ditinggalkan, ya. Biasanya kalau jamaah haji Indonesia itu, ya, ada penjemputan, nah, sesuai dengan rombongannya itu, secara bertahap, ya, sampai malam itu akan mulai bergerak menuju Mina, ya. Nah, di sini diingatkan bahwa dunia itu sama seperti itu. Sekarang ramai, ya, tapi suatu saat, ya, penghuni bumi, ya, ini satu persatu akan kembali, ya, kepada Allah. Ya, diibaratkan persis seperti orang haji di Arafah. Setelah waktunya Arafah selesai, semua jamaah bergerak menuju Mina, maka Arafah menjadi sepi, tidak ada jamaahnya lagi. Berarti dengan kata lain, dunia ini nanti akan menjadi sepi karena sudah bergeser, yaitu ke alam barzah. Ya, seluruh manusia yang hidup di dunia setelah kematian mereka akan bergeser di alam barzah. Wa ansyata Abul Atahiyah, dan membuat lagu siapa Abul Atahiyah.
Tafna wa tabqal ardu ba'daka misla ma yabqal manahu wa tarhalur rukban. Tafna akan hancur, akan rusak ya. Dunia ini suatu saat akan mengalami kehancuran, yaitu pada saat kiamat kubro. Watabqa dan kekal al-ardu apa bumi, penghuninya ya semua akan berpindah ke alam barzah ya, buminya ya menjadi kosong. Ba'daka ya sesudahmu, mislayabqa sebagaimana kekal atau tersisa almanahu yaitu orang berkabung ya. Jadi kalau ada orang meninggal itu kan ya disebut sedang berkabung. Nah, ketika sedang berkabung ini masih banyak orang, ya masih banyak teman, rame gitu, orang-orang yang takziah. Tapi yang namanya orang berkabung, orang takziah, pasti mereka akan pulang. Maka akhirnya rumah menjadi sepi lagi. Nah, di sini watarhal rukban, dan orang-orang yang akan pergi meninggalkan itu. Jadi ini menggambarkan bahwa dunia ini suatu saat juga akan sepi kembali karena penduduknya yaitu umat manusia ketika sudah meninggal berpindah ke alam barzah ya. Begitu juga nanti setelah kiamat kubro sudah hancur lantak dunia ya, semua manusia akan dibangkitkan ya, dan posisinya sudah berada di alam barzah itu. Jadi artinya bahwa dunia ini enggak selamanya. Nah, ini harus kita pahami. Dunia ini hanya sementara. Coba kita ingat ya, kita dari tidak ada kemudian menjadi ada, terus berproses dalam kehidupan dunia. Puncaknya nanti kita akan tinggalkan dunia. Nah, di sini diingatkan kehidupan di dunia kita terbatas. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan kehidupan dunia untuk mencari bekal akhirat, maka di akhirat nanti akan menjadi orang yang merugi. Ya. Waktu di dunia umurnya sama, dikasih umur sama ya. Tapi yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ya. Pada saat meninggal baru merasakan, kenapa dulu saya ahli maksiat? Kenapa dulu saya meninggalkan perintah Allah? Lah di situ baru merasakan ya penyesalan. Karena itu ya ketika kita ngaji ilmu yang seperti ini ya, kita disadarkan hidup kita itu enggak lama. Nah, kalau enggak lama maka kita jadikan aktivitas kita sehari-hari itu menjadi aktivitas yang bernilai di akhirat, yaitu dengan cara beramal soleh, beribadah dengan ikhlas. Jadi kuncinya ikhlas. Sekecil apapun amal, kalau ikhlas pasti sampai ya bisa dipetik di akhirat. Ini pentingnya orang beramal dengan ikhlas. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa yang akan kita petik di akhirat itu amal yang ikhlas, sedangkan amal
yang terkena virus riya, ya, dia beramal tapi riyaknya gede, pamernya gede, ujubnya gede, takaburnya gede. Ini amal yang kena virus, kemudian ya virus ini mematikan, ya pasti tidak akan panen. Sama kayak pari di sawah, kalau ada yang namanya wereng ya atau tikus ya, terus tidak diobatin, pasti tidak akan panen. Padahal sudah menunggu selama 3 bulan lebih. Lah, terus mana amal yang bisa dipanen? Yaitu amal yang ikhlas, amal yang bersih dari riya. Artinya amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Kita sholat karena Allah, bukan karena manusia. Kita ngaji karena Allah, bukan karena manusia. Bukan ingin mencari perhatian manusia, bukan mencari perhatian manusia. Nah, ini bisa ngukur ke dalam diri kita, kira-kira saya ini sudah bisa ikhlas enggak ya? Ya memang berproses ya. Ada kalanya yang ngedumel, ada kalanya juga ada ekspresi tidak ikhlas. Tapi jangan berhenti, berproses terus. Karena untuk mencapai keikhlasan yang seutuhnya, ya ini perlu proses pengalaman dari waktu ke waktu, sehingga akhirnya kualitas amal kita benar-benar mencapai keikhlasan. Jadi pesan penting dari penjelasan dalam kitab ini ya, bahwa kontrak hidup di dunia kita ini terbatas. Jangan sampai waktu terbatas ini kita lupa menyiapkan persiapan pada fase kehidupan di alam barzah yang lebih panjang. Di dunia paling ya 70, 80 itu sudah mulai jarang. 90 itu sudah ya semakin asing karena ya teman-temannya sudah nggak ada semua gitu. Nah, ini artinya bahwa kita sadar, kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai majru'atul akhirat, yaitu tempat untuk menanam ya, supaya tanaman kita itu aman. Ya kita harus menyadari, ya mendeteksi, yaitu penyakit-penyakitnya. Apa penyakit-penyakit amal? Yaitu riya, ujub, takabur, hasud, hukut, ghadab, ya namimah, ghibah, fitnah itu. Ini penyakit-penyakit batin yang bisa menggerogoti amal ibadah kita. Wa kana Al-Hasan bin Imran. Wa kana, dan ada siapa Al-Hasan bin Imran radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata siapa Hasan bin Imran, al-mautu, bermula mati, asyaddu itu lebih berat, asyaddu itu lebih berat ya, min nasril manasiri, dari menggergaji ya, min nasril manasiri, dari menggergaji barang-barang yang digergaji. Ini ibarat bahwa kematian itu cukup berat ya. Ibaratnya min nasril manasiri itu ibarat kayak ya digergaji ya. Bagaimana kalau kita melihat misalnya ada proses kematian seseorang itu yang diibaratkan kayak digergaji, betapa sakitnya, betapa pedihnya itu. Ini kondisi menghadapi kematian. Maka ekspresi orang yang mati ini bisa dilihat ya.
Ada kalanya ya dia menangis, sedih, kemudian setelah itu tersenyum, ya, detik-detik sakaratul maut, ya, merasakan tersenyum, ya. Ini berarti detik-detik sakaratul maut dalam keadaan iman. Ada juga yang detik-detik sakaratul maut, ya, sedih karena ditampakkan oleh Allah, ya, file-file amal buruknya selama di dunia, dan pada saat itu belum ditaubati. Sementara Allah juga memperlihatkan balasan bagi orang-orang yang berdosa yang belum ditobati. Dinampakkan balasan di neraka. Maka yang terjadi hanya nangis menderita. Maka ada kalanya orang mau meninggal itu netes air matanya, sedih. Dan ada juga karena saking ketakutannya, ya, sampai ada yang matanya terbelalak, melotot. Nah, ini semua ekspresi menghadapi detik-detik sakaratul maut itu, ya, bermacam-macam. Karena itu, ya, kita disuruh untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan cara berdoa, ya. Tadi Allahumma khtimni bi husnil khotimah, itu setiap hari harus diucapkan karena ini permohonan. Kemudian juga kita memperbaiki kualitas amal kita, dan juga yang gak kalah penting membiasakan zikir, baik zikir nafi isbat la ilaha illallah, ya, atau zikir ismul dzat Allah. Karena ini akan dirasakan oleh orang yang mendekati kematian itu, akan mengalami sesuai dengan apa yang menjadi aktivitas sehari-hari. Kalau dia ahli zikir, ya akan refleks lidahnya, hatinya akan zikir karena sudah punya aktivitas rutin. Tapi kalau orang yang tidak pernah zikir, mau meninggal itu diajari zikir, itu agak susah gitu. Maka orang yang zikir la ilaha illallah ini sama saja untuk membiasakan lesan, membiasakan hati, supaya suatu saat sakaratul maut datang, lesan ini tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, keutamaan orang yang zikir, membiasakan zikir la ilaha illallah, itu yang pertama, wa man qala la ilaha illallah dakhala hitsni. Barang siapa yang zikir la ilaha illallah, dia masuk bentengku. Wa man dakhala hitsni amina min azabi. Dan barang siapa masuk dalam bentengku, dia akan aman dari siksaku. Ini zikir la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, hadis menjelaskan wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu. Jadi ini pentingnya kenapa kita harus latihan, ya, zikir, terutama sesudah sholat. Ya, jika di antara 5 waktu ini, ya, kita tidak mungkin, ya, semuanya, paling tidak habis maghrib dan subuh itu kita membiasakan diri gitu. Karena tidak mungkin orang yang tidak terbiasa kemudian bisa refleks zikir, itu sangat sulit, ya. Waman dan barang siapa tobakho yang masak siapa man bil kuduri dengan prio, walau anna alama sya'rati wahidatin, walaupun sesungguhnya pedihnya rambut yang satu, li'illatil mauti, karena
ilatul maut, ya, yaitu menghadapi detik-detik kematian, minal mayyiti, dari mayit, wa du'a, maka meletakkan ala ahli dunia, atas ahli dunia, la wajadu, niscaya mereka menemukan, min dalika, dari tersebut, alamma yusgiluhum, apakah mereka tidak menyibukkan, anil akli, dari makan, wasyarabi, dan minum. Di ini maksudnya bahwa orang yang ahli dunia, ya, kalau dia tidak membiasakan diri dengan zikir, dengan persiapan-persiapan sebelum datangnya sakaratul maut, maka dia akan merasakan, ya, penderitaan-penderitaan, ya, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang telah merasakan pedihnya menghadapi sakaratul maut. Wa marra, dan melewati siapa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ala babin, atas pintu, ala babidarin, atas pintu rumah. Faqala, maka berkata siapa Hasan bin Ali, mali ara hadithar syakitatan bada angkanat natiqah. Mali, tidak ada, ara, aku melihat, hadithar, rumah ini, syakitatan, itu diam, bada angkanat, sesudah ada, natiqatan, berbunyi. Maksudnya bahwa rumah ini nanti akan membisu, ya, yang sebelumnya itu ramai, ya, dengan canda tawa. Jadi kenapa rumah itu bisu dan kenapa rumah itu ramai? Ya, ini penggambaran, ya, ketika masih hidup, ya, rumah itu ya akan terasa ramai, ya, kalau masih sama-sama hidupnya. Jadi ada komunikasi, ada aktivitas itu. Tapi rumah itu suatu saat juga akan sunyi pada saat penghuninya satu persatu meninggalkannya. Gitu. Fajabathu imratun, maka menjawabnya siapa imratun, perempuan, min warail babi, dari belakang pintu. Ya, ketika Hasan bin Ali menyampaikan itu, ada wanita yang di belakang pintu menjawab. Ya, ini pasti istrinya, ya. Qad sara ahluha yatama, ya, sehingga ketika satu persatu mulai meninggalkan rumah, maka jadilah ahluha, yaitu orang-orang yang ada di rumahnya, yatama, menjadi yatim. Gitu. Fabaka, maka menangis siapa Al-Hasanu, Hasan. Gitu. Jadi akhirnya Hasan menangis. Hatta balalihiyatu, sehingga, ya, membasahi lihiyatau, ya, jenggotnya. Ini kesedihan Hasan bin Ali. Walama ta'ana Umar bin Al-Khattab, walamma ta'ana, dan tatkala mengintai siapa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qalu, mereka berkata lahu kepada Umar, inna, sesungguhnya kami, lanarju, sungguh kami berhadap, alat tamsaka, supaya engkau tidak menyentuh an-naro, api. Faqala, maka menjawab siapa Umar, wallahi, demi Allah, innakum, sesungguhnya kalian, la jahilun, yakni saya benar-benar bodoh. Itu. Ini sesungguhnya aku, la ahsa, ya, sungguh takut, an asyira, aku akan menjadi fahmatan min fahmi jahannam, yaitu menjadi istilahnya menjadi apa itu, penghuninya, ya, neraka jahanam.
Jadi takut ya an asyira fahmata min fahmi jahannam. Wadahul dan masuk alaihi kepada Umar bin Khattab sahabat jamaah wa dan bermula Umar bin Khattab mutimuna yang mereka mengintai. Faqalu mereka berkata lahu kepada Umar bin Khattab istahlif tinggalkan waladaka anakmu Abdullah bin Umar ya ba'daka sesudahmu fa innahu maka sesungguhnya Abdullah abdun itu hamba solihun yang soleh ya itu. Jadi andai misalkan Umar bin Khattab itu meninggal ya tapi masih ada putranya Abdullah ya itu dikenal sebagai seorang hamba yang soleh ya. Artinya ya kalau seorang meninggal kemudian ada putra-putranya yang soleh ini bisa menjadi harapan doanya itu akan mengalir sepanjang masa. Faqala maka berkata siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amma yakfi wahidun min alil kitab, apakah cukup satu dari keluarga Khattab ya keluarga kitab ya'ti datang yaumal kiamati pada hari kiamat wayadahu dan kedua tangannya mahlulatani itu tangannya itu di rantai ya fi unuki di lehernya. Wa kana Ibnu Abi Malikah yaqulu berkata siapa Ibnu Abi Malikah lama qabadhu tatkala tertahan siapa Khalil alaihi salatu wassalam ra'ahu ba'dawalatihi ra'ahu melihatnya siapa ba'dawalati sebagian putranya. Faqala maka berkata siapa walad ya abati wahai bapakku kaifa wajadtal maut, hai bapakku bagaimana bapak merasakan kematian. Faqala maka menjawab siapa Ibrahim alaihi salatu wassalam wajadtu aku menemukan nafsi diriku ka'annaha seolah-olah diriku tanjau itu ya melepas bisalasili dengan yaitu tali. Wa qad sa'alani rabbi dan sungguh telah bertanya kepadaku siapa Rabbi Tuhanku andalika tersebut wa ajabtuhu maka aku menjawabnya bihadza dengan ini. Faqala wa maka berfirman ta'ala amma inna qad haunahu alaika sesungguhnya kami telah memberikan keringanan kamu alaika kepadamu gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu yaqulu berkata Ibnu Abbas lamma jaa tatkala datang siapa malakul mauti malaikat maut ya ila Musa kepada Nabi Musa liyaqbido supaya mengambil siapa malaikat maut ruhnya Nabi Musa. Qala berkata siapa malaikat maut ya Musa ashrabta khamran al-yaum gitu. Jadi kalau yang meninggal itu para nabi ya para kekasih-kekasih Allah ya malaikat maut itu ya sopan banget gitu ya datang assalamualaikum ya seperti ya, detik-detik akhir Rasulullah kedatangan malaikat maut itu juga sama ya malaikatnya ya malu-malu hati gitu malu mau mencabut tapi malu juga karena ini sudah saatnya gitu. Begitu juga Nabi Musa malaikat maut ya malaikat Israel bertanya hei Musa asyrabta kamu minum khamron anggur al-yauma pada hari ini asyrabta apakah kamu minum khamron anggur al-yauma pada hari ini
Faqala maka menjawab siapa Musa, Subhanallah, maha suci Allah, inni shaimun, sesungguhnya aku shaimun dalam keadaan puasa. Gitu. Jadi pada saat detik-detik akhir Nabi Musa mau diambil ruhnya, itu ditanya, apakah kamu sudah minum anggur pada hari ini? Karena anggur itu simbol ya minuman yang menjadi kebanggaan. Terus dijawab, subhanallah, aku kebetulan puasa. Fastan kahahu, maka mencium siapa Nabi Musa ya pada aroma anggur. Faqabadha, maka mengambil siapa malaikat maut rohahu, ruhnya Nabi Musa, fi nakhatihi, dalam keadaan mencium aroma anggur. Ya, ini fasilitas bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, tentu ini ya levelnya bukan level kita. Ya, Nabi Musa ya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad orang-orang yang dicintai oleh Allah. Begitu juga para wali, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah juga sama. Pada saat menghadapi kematian, ya mereka ya akan didatangi oleh malaikat maut, ya bahkan mengucapkan salam terlebih dahulu. Banyak sekali kisah ya para wali ya yang mereka itu bisa berdialog ya dengan malaikat maut sebelum kematiannya. Gitu. Ini karena termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, berbeda dengan orang yang ahli maksiat, ya, ahli mungkar. Itu cara nyambutnya beda, nggak pakai salam-salaman gitu. Gitu. Maka paling tidak kalau kita pengen menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya kita mulai menata diri, ya supaya pada saat sakaratul maut itu bisa merasakan ya kenikmatan atau dimudahkan atau diringankan ya, pada saat mengalami sakaratul maut. Wakila, maka dikatakanlah padanya ba'da mauti, sesudah matiannya, kaifa wajadtal mauta ya Musa, setelah meninggal ya kemudian ada dialog, kaifa wajadta, bagaimana kamu merasakan al mauta, mati, ya Musa, wahai Musa. Faqala, maka menjawab siapa Musa, kasatin, seperti kambing, yasluhu jildaha, yasluhu yang dikuliti ya, jildaha kulitnya, wa yahayatun, padahal ya kambing itu dalam keadaan hidup. Jadi ini Nabi Musa yang mendapatkan kenikmatan saat detik-detik sakaratul maut ya, itu pun ketika ditanya mengibaratkan seperti kambing masih hidup kemudian diseset ya kulitnya dalam keadaan masih hidup. Berarti kan luar biasa penderitaannya kalau kita lihat cerita ini ya, kulit diseset atau dikelupas dari dagingnya dalam keadaan masih hidup. Betapa perih dan sakitnya. Ini jawaban Nabi Musa ketika ditanya. Padahal cerita di awal ya, beliau mencium aroma anggur ya, karena kebetulan beliau meninggal dalam keadaan puasa ya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif dalam kitab ini bisa menjadi renungan kita ya. Sekalipun kita masih muda, tidak ada salahnya merenung tentang persiapan kematian. Jangan sampai muda hidupnya dibuat poya-poya, karena mati kita nggak pernah tahu ya. Mati saat muda banyak, alangkah sedihnya kalau mati saat muda belum dalam keadaan bertaubat. Alangkah sedihnya mati saat muda
belum punya persiapan gitu. Maka dengan ngaji kitab Tanbihul Muhtarin ini ya kita diingatkan, oh iya berarti kita ini harus punya orientasi hidup yang jelas. Artinya ya kita menjadikan aktivitas kita sebagai bekal untuk akhirat tanpa meninggalkan dunia. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu kita ya untuk beribadah dan juga beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam menjemput syakaratul maut dan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.